Tutut 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 tutut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, bertemu lagi ya. Kita hari ini akan belajar pertidaksamaan. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu teman-teman. Semoga kita diberi kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semua, kemarin kita belajar persamaan. Sekarang kita belajar pertidaksamaan. Apa yang membedakan? Oke. Penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel oleh Anang Destian. Pertidaksamaan ya teman-teman ya. Pertidaksamaan. Kalau persamaan kan biasanya tandanya sama dengan, bener nggak? Mana ini ya? Nah, oke. Kalau persamaan berarti biasanya sama dengan ya. Bener, sama dengan. Berarti kalau pertidaksamaan berarti bukan sama dengan. Bener kan? Bukan sama dengan. Terus tandanya apa, Pak? Itu. Kita lihat. Oke, pengertian pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat satu. Jadi pangkatnya cuma satu. Contoh, X plus Y itu bacanya kurang dari sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan. Ini. Kurang dari atau sama dengan 4. Gitu. Dua variabel memuat dua variabel. Di sini ada variabel X, ada variabel Y. Berarti ada dua variabelnya ya, teman-teman ya. Kemudian masing-masing berderajat 1. Nah, berarti X-nya ini karena nggak ditulis, berarti pada dasarnya ini pangkatnya 1. Di sini Y-nya juga pangkatnya 1. Oke, kalau X-nya pangkatnya 2, apakah ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Bukan. Oke, bukan. Kemudian kalau variabelnya di sini cuma 1, misalnya X aja, X kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Apakah pertidaksamaan linear dua variabel? Juga bukan. Oke ya? Juga bukan. Oke, jadi pertidaksamaan linear dua variabel itu harus memenuhi ini ya. Ada dua variabel dan masing-masing berderajat 1. Itu contohnya. Ini juga contohnya. Di sini tandanya kurang dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Artinya apa sih kayak gini? Gitu. Artinya gini teman-teman, ini saya klik dulu semuanya lah ya. Oke, artinya teman-teman semua, di sini ada tanda, ini saya bacanya kurang dari atau sama dengan. Artinya operasi ini nanti akan menghasilkan nilai yang kurang dari 4 atau sama dengan 4. Gitu ya. Di sini juga sama, kurang dari sama dengan. Kemudian di sini sama dengan. Gitu. Kalau di sini kurang dari. Artinya apa? Artinya operasi hitung ini nanti itu akan menghasilkan nilai yang kurang dari negatif 10. Gitu. Ya. Kalau di sini operasinya akan menghasilkan nilai yang lebih dari 8. Kalau di sini operasi hitungnya nanti akan menghasilkan nilai yang lebih dari 2 atau sama dengan 2 gitu. Karena ada garis di bawahnya, lebih dari sama dengan. Kalau di sini operasi hitungnya nanti akan menghasilkan nilai yang lebih dari negatif 3. Gitu ya, teman-teman ya maksudnya ya. Oke. Apakah X lebih dari atau sama dengan 2 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Oke, kita masukkan dong. Di sini artinya di depan X ada angka 1. Secara logika kalau dia nggak ditulis seperti ini, berarti di depan Y itu sebenarnya ada angka 0. Tapi apakah ini persamaan linear dua variabel? Ya, nilai Y-nya nggak ada kok. Berarti cuma ada 1 variabelnya ya, teman-teman ya. Oke. Apakah X kuadrat ditambah 2Y lebih dari sama dengan 0 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Kita coba lihat.
Nah, pangkatnya 2 ternyata di sini. Nah, padahal ketentuannya pangkatnya harus 1, berderajat 1. Contohnya, di sini X lebih dari 2. Kita buat garis dulu. Ya, kita buat garis X lebih dari 2, teman-teman. Nah, di sini ya, X lebih dari 2. Caranya gimana? Lebih dari 2 ini kita rubah ke X sama dengan dulu, teman-teman ya. Kita rubah ke X sama dengan. Caranya gimana? Ini adalah papan koordinat. Ya, ini garis koordinatnya, ini garis Y, ini garis X. Garis X ini berarti angka-angka yang melekat di garis X itulah nilai X. Nah, gitu ya. Yang melekat di X ya ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Kalau di sini X sama dengan 2 ya berarti X-nya di titik 2 ini. Nah, kemudian kita tarik garis vertikal lurus ini. Set ke bawah. Berarti inilah garis X sama dengan 2 itu ini. Nah, ini. Gitu ya. Kalau kalau Y sama dengan 2, Pak, berarti ini garis Y ya. Ini garis Y. Ini garis Y. Nah, berarti ini 0, 1, 2. Berarti di sini. Garisnya gimana kalau kalau Y sama dengan 2 ya gini. Gini terus. Gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kita buat putus-putus ya, teman-teman ya. Bentar, ini laptop saya mau habis. Kita charger dulu. Oke, gitu ya. Nah, kenapa putus-putus? Nah, garis dibuat putus-putus karena tanda yang digunakan adalah ini, lebih dari. Bukan lebih dari sama dengan. Kalau ada sama dengannya, maka garisnya lurus. Gitu ya, nggak putus-putus. Daerah di kanan garis diarsir karena X-nya lebih dari 2. Nah, ini kan diarsir nih sebelah kanan. Gitu ya. Nah, kenapa diarsir? Ya, persamaannya kan X lebih dari 2. Kalau dia sebelah kiri sini ya di sini 1. 1 kan kurang dari 2, bukan lebih dari 2. Bisa difahami ya? Kalau yang lebih dari 2 kan yang sini 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, itu. Terus apa lagi nih? Contoh. Nah, di situ ada 2x plus y kurang dari atau sama dengan 5. Nah, caranya gimana? Ini kita disuruh menentukan daerah penyelesaian gitu. Wilayahnya mana sih yang harus kita arsir sehingga semua titik yang ada di wilayah itu memenuhi persamaan ini gitu. Caranya gimana? Kita buat garis batas. Nah, cara membuat garis batasnya yaitu kita rubah dulu ini jadi sama dengan seperti ini. Nah, kita rubah jadi sama dengan dulu ya teman-teman ya. Oke, titik potong sumbu X. Nah, berarti di sumbu X ini ya. Oke, kita buat titik potong di sumbu X. Berarti caranya gimana? Cara membuat titik potong di sumbu X. Kita buat Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Kita buat Y-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 ini kita masukkan ke sini teman-teman. Untuk memudahkan, kita coba beralih ke papan tulis. Baik, kita ke papan tulis sekarang. Di situ apa namanya? 2x plus berapa? Y kurang dari sama dengan 5. Nah, yang pertama kita buat garis batas dari 2x plus y sama dengan 5 ini. Gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita cari titik potong. Potong di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Gitu ya. Nah,
Kita masukkan ke sini ketika X-nya sama dengan 0. Berapa Y-nya? Cara mencarinya gimana? Ya kita masukkan ke sini 2X plus Y sama dengan 5. Kita masukkan X-nya 0, berarti 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 5. Ini hasilnya 0, berarti tinggal Y sama dengan 5. Berarti ketemu titiknya X, Y-nya adalah 0,5. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya 5. Nah, yang kedua, kita misalkan Y-nya yang 0. Maka 2X plus Y sama dengan 5. Kita masukkan Y-nya 0. 2X ditambah 0 sama dengan 5. Gitu ya. Maka 2X sama dengan 5. Maka X-nya sama dengan 5 per 2. Maka ini titiknya adalah X, Y-nya adalah 5 per 2,0 gitu. Kalau kita buat garis, kita masukkan ke koordinat ya. Koordinat, ini sumbu Y, ini sumbu X. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 gitu ya. Maka titik yang pertama, ini titik yang pertama nih. Ini titik yang kedua. Titik yang pertama adalah 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. 0-nya di sini. X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini ya titiknya ya. Inilah titik 0,5. Gitu. Kemudian titik yang kedua 5 per 2, 0. X-nya 5 per 2, di sini X-nya. Ya, di sini X-nya nih. Saya ganti spidol dulu. Oke, berapa? Ini titiknya ya. 5 per 2,0. Nah, 5 per 2 berarti berapa sih 5 per 2? 2,5 ya, 0. Ini 2 berarti di sini nih. Nah, titiknya di sini. Ini titik 2,5,0 gitu. Nah, garisnya yang mana ya? Garisnya yang menghubungkan dua titik ini. Gitu. Inilah garisnya. Kenapa tidak putus-putus? Karena di sini kurang dari sama dengan, ada sama dengannya ini. Maka tidak putus-putus atau lurus. Oke, pertanyaannya adalah wilayah pada apa namanya lembar ini atau papan koordinat ini yang mana yang memenuhi persamaan itu? Apakah dia yang di sebelah kiri atau dia yang sebelah kanan? Caranya gimana? Kita masukkan ya. Contoh kita masukkan. Masukannya gimana? Kita cari titik di sebelah kiri garis ya. Mana? Misalnya titik di sini. Di sini titiknya berapa? X-nya 1, Y-nya negatif 1 kan? Y-nya 1 juga. 1,1. Oke, sini ya kita masukkan 1,1 di persamaan. Di persamaan ini. Oke ya, 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 5. Kita masukkan X-nya 1, Y-nya 1. 2 dikali 1 ditambah 1, apakah kurang atau sama dengan 5? Kita lihat. 2 kali 1, 2. 1 ditambah 1, apakah kurang sama dengan 5? Iya, 3 itu kurang sama dengan, benar ya? Berarti bisa disimpulkan bahwa wilayah pada himpunan penyelesaiannya adalah di sini. Kita arsir ya, di wilayah ini. Kita masukkan titik berapapun di sini, nanti tetap hasilnya akan benar. Gitu ya. Kalau yang sebelah sini, nah misalnya kita buat titik di sini nih. 3,1 atau 3,3 misalnya. X-nya 3, Y-nya 3 di sini. Nah, ini berarti 3,3. Misal ya, kita masukkan. Di mana kita buatnya? Nah, di sini aja. 3,3. X-nya 3, Y-nya 3. Berarti 2X plus Y apakah kurang sama dengan 5? 2 dikali 3 ditambah 3 apakah kurang sama dengan 5?
2 kali 3 berapa? 6 ditambah 3, apakah kurang dari sama dengan 5? 6 tambah 3? Berapa? 9 ya. Apakah 9 itu kurang dari 5 atau 9 itu sama dengan 5? Tidak, salah. Berarti wilayah yang sebelah ini salah. Oke? Oke. Baik. Itu ya, caranya seperti itu. Berarti wilayahnya yang sebelah sini ya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Itu tadi ya. Ini hasilnya tadi. Kalau ini titik ujinya 0,0, sama aja kan? Tetap kurang dari 5 kan? Oke, tetap kurang dari 5. Oke. Kita lanjutkan agak cepat teman-teman ya. Contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Min 2x, min y lebih dari sama dengan 2. Langkah-langkah penyelesaiannya. Gambar garis itu. Garis 2. Min 2x min y sama dengan 2. Gambar garisnya caranya yaitu jika x-nya 0 ketemu y-nya berapa. Jika y-nya 0 ketemu x-nya berapa. Seperti yang tadi ya teman-teman ya. Oke, ambil titik uji 0,0 diperoleh hubungan ini. Diperoleh hubungan 0 kurang dari 2. Ketika di sini ketika di titik ini kok hasilnya kurang dari 2. Ketika di sini 0,0 kan di sini ya. Kok hasilnya ini? Benar nggak kalau 0 itu kurang dari 2? Benar. Sedangkan persamaannya ini. Pokoknya hasil persamaannya ini harus lebih atau sama dengan 2. Sedangkan di sini hasilnya 0. 0 kan kurang dari 2. Berarti bukan di sini wilayahnya. Maka bisa disimpulkan wilayahnya sebelah kiri. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, penyelesaian pertidaksamaan linear 2 variabel. Itu ya tadi yang pertama kita gambar garis. Tadi cara gambarnya sudah tahu. Kemudian pilih titik uji, misalnya 0,0 tadi titik ujinya. Kemudian apabila pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik uji tadi merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kemudian diarsir, ditandai daerah himpunan penyelesaian dengan arsiran. Oke, itu teman-teman pembelajaran kita sementara ini ya. Ini akan kita bahas nanti. Oke. Itu saja untuk tugasnya teman-teman ini. Nah, ini. Cari himpunan penyelesaiannya. Cari himpunan penyelesaiannya. Yang nomor 1 dan nomor 3 aja. Yang ini dan yang ini. Digambar kayak tadi ya, digambar. Kemudian yang menandakan daerah atau wilayah himpunan penyelesaian diarsir. Gitu aja teman-teman semua. Dan saya rasa cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tugasnya dikasih ke wali kelas. Itu saja. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.